Dahulu kala, di wilayah yang kini dikenal sebagai Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang sakti yang terkenal di seluruh penjuru negeri. Mereka adalah Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan luar biasa dan bekerja sebagai penangkap ikan di sungai besar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun meskipun memiliki kesaktian yang sebanding, sifat mereka sangat bertolak belakang. Bujang Beji dikenal sebagai sosok yang sombong, mudah iri hati, dan selalu ingin menjadi yang paling berkuasa. Ia tidak suka melihat orang lain lebih berhasil darinya. Sebaliknya, Temenggung Marubai adalah pemimpin yang rendah hati, bijaksana, dan selalu memikirkan keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menangkap ikan di Sungai Simpang Melawi. Cara keduanya mencari ikan pun berbeda. Bujang Beji selalu mengambil semua ikan yang didapat, baik ikan besar maupun ikan kecil, tanpa memikirkan akibatnya. Akibatnya lama-kelamaan, populasi ikan di Sungai Simpang Kapuas semakin menyusut. Sebaliknya, Temenggung Marubai hanya mengambil ikan yang sudah besar, sedangkan ikan kecil dilepaskan kembali ke sungai agar dapat tumbuh dan berkembang biak. Karena kebijaksanaannya itu, ikan di Sungai Simpang Melawi tetap melimpah dari waktu ke waktu. Semakin hari, hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit, sementara Temenggung Marubai justru selalu membawa pulang banyak ikan besar. Suatu hari, ketika Bujang Beji hanya mendapatkan sedikit ikan, ia melihat Temenggung Marubai kembali dari sungai dengan perahu penuh hasil tangkapan. Pemandangan itu membuat hatinya dipenuhi rasa dengki. Didorong oleh rasa iri, Bujang Beji kemudian menggunakan cara licik. Ia mulai menangkap ikan dengan racun, sehingga ikan-ikan di Sungai Kapuas mabuk dan menggelepar di permukaan air. Dengan cara itu, ia memang sempat memperoleh hasil tangkapan yang sangat banyak, bahkan melebihi hasil Temenggung Marubai. Namun, tanpa disadarinya, racun tersebut juga membunuh ikan-ikan kecil dan merusak keseimbangan sungai, sehingga lama-kelamaan ikan di Sungai Kapuas semakin habis. Ketika melihat Temenggung Marubai tetap mendapatkan banyak ikan, rasa dengki Bujang Beji semakin membara. Ia pun merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. "Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi dengan puncak bukit itu," katanya penuh amarah. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak sebuah bukit batu besar dan mengangkatnya dengan kedua tangan untuk dipindahkan ke hulu Sungai Melawi. Tanpa disadarinya, seorang bidadari dari kayangan melihat perbuatannya dan merasa murka. Sombong sekali manusia itu, dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit, ujar sang bidadari. Sekejap kemudian, petir menyambar dari langit dan mengenai tubuh Bujang Beji. Terkejut oleh sambaran tersebut, ia kehilangan keseimbangan dan batu besar yang dipikulnya jatuh menghantam tanah. Bujang Beji sangat marah ketika mengetahui ada bidadari yang menggagalkan rencananya. "Awas kau, aku akan menuntut balas," teriaknya. Ia mencoba kembali mengangkat batu raksasa itu. Tetapi sebagian batu telah menancap sangat dalam ke tanah, sehingga tidak dapat dipindahkan lagi. Kegagalannya membuat kemarahannya semakin memuncak. Ia pun bertekad untuk naik ke kayangan dan membalas perbuatan sang bidadari. Bujang Beji kemudian menancapkan pohon kumpang mambu ke tanah. Berkat kesaktiannya, dalam beberapa hari saja, pohon itu tumbuh sangat tinggi hingga menjulang menembus awan. "Nah, melalui pohon ini, aku akan naik ke langit dan menuntut balas," katanya geram. Sebelum memanjat, ia mengadakan sesaji untuk hewan-hewan hutan
agar tidak menghalangi rencananya. Namun, dalam kesombongannya, ia lupa memberi sesaji kepada rayap dan beruang. Merasa diremehkan, kedua hewan itu bekerja sama untuk menggagalkan rencana Bujang Beji. Rayap menggerogoti batang dan akar pohon, sementara beruang membantu merusaknya dari bawah. Ketika Bujang Beji hampir mencapai langit, pohon kumpang mambu mulai bergetar hebat. Suara retakan terdengar semakin keras, hingga akhirnya pohon raksasa itu roboh seketika. Bujang Beji terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan tewas seketika. Dengan demikian, gagal sudah seluruh rencananya, baik untuk mengeringkan Sungai Melawi maupun membalas dendam kepada bidadari. Konon, batu raksasa yang pernah dipikulnya kemudian dikenal sebagai Bukit Kelam yang hingga kini berdiri megah di wilayah Sintang. Bukit Kelam sekarang menjadi salah satu tempat wisata alam yang terkenal dengan panorama hutan yang indah di sekitarnya. Bukit tersebut juga dikenal sebagai batu monolit terbesar di dunia dengan ketinggian sekitar 1.002 meter di atas permukaan laut, bahkan lebih tinggi daripada Ayers Rock di Australia.